kemarin kan kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu. Gengs, di tengah kondisi Aceh dan Sumatera yang sedang porak-poranda karena bencana, publik sempat dibuat bingung oleh pernyataan dari Ketua BNPB. Katanya, bencana yang terjadi ini hanya bencana biasa, dan media dianggap terlalu membesar-besarkan. Namun beberapa hari kemudian, ketika akhirnya beliau turun lapangan dan melihat langsung, barulah keluar pengakuan bahwa bencana ini memang besar, memang parah, dan memang benar seperti pemberitaan media. Ya, begitulah gengs. Kadang realita baru terasa kalau sudah diinjak sendiri air lumpurnya. Kata mereka, saya tak mengira bencananya sebesar ini. Dari dulu begini kan isi pikiran kalian. Sadar gak sih kalau Anda gagal dan hanya selalu berhasil menyakiti hati rakyat berkali-kali? Kenapa sulit sekali memahami? Kenapa kalian tidak melihat betapa solidnya masyarakat membangun, memperbaiki negeri ini? Apa tidak malu dengan tagar warga bantu warga? Apa yang kalian jaga? Sedangkan malu saja tidak punya. Keajaiban kalau Anda sekalian mundur dari jabatan. Ini bukan hanya landscape bencana, tapi konsekuensi pembiaran dan keputusan. Negara wajib mengusut siapa saja yang berada di puncak rantai keputusan dan menghukum mereka dengan hukuman paling berat yang bisa diberikan hukum tentang penyebab krisis ekologis ini. Beranikah? Oh iya, selama hidup kalian nyaman, bisnis dan rumah kalian aman, gak peduli kan? Mana kalian peduli dengan gajah yang tertimbun dalam tumpukan kayu yang kalian sebut bukan karena penebangan pohon atau hutan? Padahal mereka paling tidak bersalah, tapi kenapa selalu jadi korban pertama? Dari gajah, tanah, non-manusia tidak pernah ikut mengambil keputusan. 600 lebih nyawa yang melayang dan ratusan yang masih hilang tidak menandatangani izin pembukaan lahan. Ya, korban kepemimpinan yang jahat tapi tidak kompeten. Tanggung jawab. Bagikan agar pesan ini sampai ke pendengarnya. Debat tetap pakai adab. Seorang kepala BNPB bilang gak menyangka bencana Sumatera Aceh sebesar ini, dan akhirnya minta maaf karena pernah bilang bencana Sumatera Aceh cuma mencekam di sosmed. Bayangin, seorang kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bisa bilang kayak gitu, yang harusnya lebih paham kondisi bencana ketimbang masyarakat umum. Tapi justru kesannya kayak ketinggalan informasi. Lagian pernyataannya aja udah mengurangi sense of urgency, dimana seseorang yang harusnya bertanggung jawab dan lebih paham soal bencana ini justru terlihat santai dan menganggap bencana yang terjadi di Sumatera Aceh itu hanya mencekam di medsos, yang mana bisa menyebabkan respon penyelamatan jadi melambat, bantuan tertunda, yang mana kita bisa lihat akhirnya banyak penjarahan terjadi di mana-mana dan masyarakat merasa tidak didengarkan. Berkali-kali gue bilang kalau PR yang harus segera diatasi oleh pemerintah adalah komunikasi publik, dimana ketimbang Asbun bilang kalau bencana Sumatera Aceh cuma mencekam di media sosial, bisa diganti dengan bilang kalau misalnya pemerintah daerah sedang berusaha yang terbaik, yang pastinya disupport oleh pemerintah pusat, dan tinggal buktiin tuh apa aja yang udah disupport sama pemerintah pusat. Selesai. Sumpah ini sakit banget sih, Kepala BNPB minta maaf karena ngomong bisa-bisa aja bencana Sumatera hanya mencekam di medsos. Padahal warga di sana lagi bertaruh nyawa kan teman-teman. Sumpah ini fatal banget sih statement pejabat kita. Bisa-bisanya gitu loh. Beliau akhirnya minta maaf teman-teman setelah turun langsung dan lihat sendiri betapa hancurnya Batang Toru dan desa Aek Daroga. Satu pertanyaan Pak, kemana aja? Masa harus viral dan sadar dulu kalau ini darurat beneran? 6 hari setelah kejadian baru bilang saya nggak mengira seperti ini. Saya nggak mengira seperti ini. Bayangi teman-teman. Tolonglah Pak, empatinya itu nomor 1. Kalau urusan nyawa, urusan rakyat harus diutamakan. Jangan pernah ngeremehin penderitaan rakyat cuma karena kalian belum lihat langsung gitu loh. Kita bakal pantau terus teman-teman, janji kekuatan penuh ini beneran nyampe merata atau enggak. Menurutnya gimana? Tetap kawal ya, pray for Sumatera. Hah? Kepala BNPB bilang banjir Sumatera belum masuk bencana nasional. Oke gila. Begini ya Pak, ketika Sumatera sudah kayak lautan, warga udah ada yang naik ke atap, naik ke pohon untuk menyelamatkan dirinya, itu disebut bukan bencana nasional. Ya Allah, ini rakyat harus tenggelam semua dulu baru disebut bencana nasional. Para rakyat Sumatera
yang terkena bencana saat ini, mereka itu butuh bantuan, bukan hanya omon-omon. Ini udah 303 orang yang meninggal. Ini bukan disebut bencana. Jangan gitu. Harus berapa yang jadi korban selanjutnya? 1 juta orang baru sebut bencana. Dan juga statement kalian tuh didengar sama jutaan orang. Ini soal kemanusiaan. Bencana itu nyata, bukan nunggu disahkan dulu baru turun. Intinya, rakyat yang kena bencana itu butuh tindakan, bukan hanya statement yang hanya omon-omon yang jadinya rakyat Indonesia makin gondok sama statement kalian. Miris, kok masih berani dia ngomong bencana ini mencekamnya cuma di medsos. Padahal kemarin Bupati Aceh Tengah udah nyerah, angkat tangan. Beliau nulis surat ketidakmampuan upaya penanganan bencana, saking parahnya kondisi di sana. Di lain kesempatan, Gubernur Aceh nangis. 4 kampung hilang di bawah arus. Bencana kali ini kata dia sudah seperti tsunami kedua bagi Aceh. Korban meninggal terus bertambah, korban hilang juga sama, dan semakin tidak ada kepastian. Ini aneh, giliran ada tambang emas ditemukan, gercepnya bukan main, pada rebutan. Aset daerah ngedadak diakui jadi aset pusat. Tapi giliran bencana yang datang, disuruh daerah masing-masing yang ngurus. Hebat. Apa dasarnya sampai saat ini kalian belum netapin kejadian ini jadi bencana nasional? Apa karena nggak ada anggaran? Atau ngebantu korban banjir nggak lebih penting dari MBG yang kalian elu-elukan itu? Come on. Buat MBG kalian begitu kompak kocorkan anggaran 335 triliun per tahun. Artinya 1,2 triliun per hari. Anggaran 1 hari MBG itu kalau kalian geser untuk korban bencana, mungkin udah puluhan ribu perut yang kalian bisa bantu. Udah puluhan ribu korban yang kalian bisa tolong. Ini jauh lebih urgent, Pak. Mereka kedinginan, kelaparan, rumah hilang, kendaraan hilang, sinyal nggak ada, listrik mati, dan nggak ada akses untuk cari pertolongan. Mereka yang butuh makan gratis, Pak. Bukan cuma makan, mereka butuh obat-obatan, popok, selimut, dan lain-lain. Maka bismillah, kita buat sesuatu yang bisa kita lakukan. Aksi nyata solidaritas dari warga bantu warga. Yang mau sama-sama bantu korban di Sumatera, boleh klik link yang ada di bio saya. Insya Allah kita bantu salurkan langsung ke korban terdampak. Syederalun Aceh akhirnya mendapat bantuan medis berskala besar dari Malaysia yang tiba melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Menurut Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh, bantuan tersebut mendarat pada Sabtu 29 November pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Bantuan itu berisi 2 juta pieces obat dan alat kesehatan dengan total berat mencapai 2 ton, dikirim menggunakan pesawat kargo khusus dari Kuala Lumpur. Pengiriman tersebut dilakukan oleh Gomez Medical Service bersama tim kemanusiaan Blue Sky Rescue Malaysia. Ini menjadi bantuan medis internasional pertama yang masuk ke Aceh pasca bencana siklon Senyar yang sejak 22 November 2025 meluluh lantakkan sejumlah wilayah. Malaysia bantu korban banjir di Aceh, masih juga kalian hina. Kalau perkara batik, rendang, durian kalian permasalahkan, saya terima. Tapi kalau perkara kemanusiaan, persaudaraan, kalian jadikan bahan candaan. Dari hati yang paling dalam, saya tidak bisa terima. Atas izin Allah, takkan Melayu hilang di bumi. Buat kau yang suka nyinyir, hewan marmut terlihat imut, makan buah yang rasanya kecut. Ada musuh dalam selimut, hanya mampu jadi pengecut. Malaysia kirim obat dan tim medis ke Aceh. Kalian lihat Malaysia, begitu pedulinya mereka. Buka mata kita, buka hati. Malaysia itu negeri jiran loh. Kita yang tuan rumah bisa telat antar bantuan ke sana. Kalian tahu, sampai terjadi penjaraan di pusat perbelanjaan. Itu karena apa? Karena telat datang bantuan. Mereka sudah kelaparan, sudah sakit-sakitan. Tapi Malaysia, respect. Korang tahu tak, dekat FYP aku banyak masuk cerita tentang Indonesia kat sana. Aku dah tengok dah sebab apa jadi
Yelah, aku nak cakap pun tak boleh, nanti kena komuniti yang lain. Jadi aku harap sangat di Indonesia kalau boleh cepatlah memulih. Tolong cepatlah memulih. Kalau tidak, aku tak ada kawan nak berantam. Susahlah macam ni. Tak best lah korang tak ada. Aduh, ya, aku doakan betul-betul lah cepatlah korang pulih kat sana. Ya. Aduh. Saya lihat dekat TikTok, dekat berita-berita dekat Google, banyak sangat yang cakap Malaysia sekarang ni terkena banjir sebab hujan yang tak henti di beberapa daerah. Pesan saya dari Indonesia untuk Malaysia, semoga Tuhan memberikan korang ketabahan, kesabaran, kekuatan bagi seluruh rakyat yang terkena musibah banjir ni. Percayalah, akan ada kemudahan setelah kesulitan. Kami mendoakan agar musibah ini cepat berlalu, air cepat surut, kehidupan kembali normal. Tetap semangat, jangan putus asa buat Malaysia yang terkena dampak banjir ni. Gengs, di saat pemerintah sibuk dengan pernyataan yang berubah-ubah, Malaysia justru bergerak tanpa banyak bicara. Tanpa drama, tanpa debat, tanpa menyalahkan media, mereka langsung mengirim bantuan pangan, obat-obatan, dan tim medis ke Aceh. Ironisnya, negara kita sendiri malah sibuk dengan ego masing-masing. Ketua BNPB yang sebelumnya meremehkan situasi, seolah ragu untuk terjun langsung, padahal warga di lapangan sedang berjuang dalam kondisi darurat. Dan yang bikin makin pedas, gengs, Malaysia, negara tetangga yang juga sedang dilanda banjir di beberapa wilayah, tetap memilih untuk bergerak cepat. Sementara Indonesia masih sibuk mengatur narasi, bukan mengatur bantuan. Masih sibuk berbicara, bukan turun bekerja. Masih sibuk meredam pemberitaan, bukan meredam penderitaan. Gengs, kalau bencana sebesar ini aja harus dicek ulang dulu supaya dianggap besar, pertanyaannya, apa pemerintah baru percaya setelah melihat warga terseret arus langsung di depan mata? Kita sebagai masyarakat tentu butuh ketenangan, tapi bukan dengan meremehkan keadaan. Kita butuh pemimpin yang hadir, bukan pemimpin yang hanya komentar dari balik meja rapat. Kita butuh tindakan, bukan klarifikasi terlambat. Gengs, peristiwa ini memberi kita pelajaran penting. Negara lain bisa bergerak cepat tanpa banyak bicara, sementara kita sendiri justru terlalu banyak bicara tanpa bergerak. Pemerintah seharusnya malu ketika bantuan pertama datang bukan dari dalam negeri, tapi dari negara tetangga. Maka mari kita jadikan bencana ini sebagai refleksi. Kurangi pencitraan, perbanyak aksi. Kurangi defensif, perbanyak empati. Dan untuk para pejabat, jika bencana dianggap kecil hanya karena belum dilihat langsung, mungkin yang kecil bukan bencananya, tapi kepekaan hati terhadap rakyatnya. Semoga Aceh dan Sumatera segera pulih, dan semoga kita semua, termasuk pemerintah, belajar untuk lebih cepat, lebih peduli, dan lebih rendah hati. Sampai jumpa di narasi berikutnya, gengs.